Selamat datang kembali. Hari ini kita akan telusuri lebih dalam nih bab 3 dari bukunya Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma. Fokus kita spesifik banget. Perubahan teknologi disruptif khususnya di industri ekskavator mekanis. Menarik ini. Iya, menarik sekali. Kita mau coba bongkar kenapa sih perusahaan alat berat yang udah gede, sukses, malah bisa kesingkir gitu aja pas teknologi hidrolik muncul. Sumber kita ya bab ini. Tujuannya ya biar kita bisa lihat polanya, belajar dari kegagalan perusahaan hebat ini. Siap ya kita mulai? Siap. Dan yang bikin ironis kan justru karena mereka itu kelihatannya melakukan semua hal dengan benar gitu. Dengerin pelanggan, investasi riset, tapi kok malah gagal. Ini studi kasus klasik banget. Oke. Jadi kita mulai dari awal ya. Dulu itu industrinya dikuasai ekskavator kabel, yang sering disebut steam shovel itu kan. Betul, perusahaan mapan kayak Bucairus Iri itu wah jago banget lah di situ. Mereka piawai dalam inovasi yang sifatnya sustaining, berkelanjutan. Contohnya kayak gimana tuh sustaining? Ya, misalnya ganti mesin uap ke mesin diesel. Itu kan peningkatan. Tapi di produk yang udah ada, buat pelanggan yang udah mereka kenal baik. Pelanggan utama mereka ini berarti yang butuh alat super besar ya? Tepat, kontraktor tambang, terus penggalian skala besar kayak buat basement gedung atau bikin saluran pipa, selokan gede gitu. Mereka butuhnya ya mesin raksasa, kapasitas angkutnya, bucketnya itu 1-4 kubik yard. Jangkauannya juga harus jauh. Perusahaan mapan fokus ke sana. Wajar sih ya, profitnya pasti gede di situ. Banget. Nah, terus habis Perang Dunia II, muncul teknologi hidrolik. Ini nih yang disebut disruptif. Gitu ya? Iya, ini dia biang keroknya kalau boleh dibilang. Tapi kan awalnya eskavator hidrolik ini katanya kecil banget ya. Kapasitas mini, jangkauan pendek. Kedengarannya kayak mainan ya buat pelanggan tadi. Persis, sama sekali nggak guna buat kebutuhan kontraktor tambang atau penggalian besar itu. Makanya perusahaan mapan ya cenderung ya gitu deh. Mengabaikan. Iya, diabaikan, nggak dianggap ancaman. Tapi disinilah cerdiknya para pendatang baru. Ada Case, John Deere, Drott, Ford, Pocklin. Mereka lihat celah. Mereka nggak coba lawan langsung di pasar utama, itu bunuh diri namanya. Terus gimana? Mereka bikin pasar sendiri. Nah, itu dia. Mereka menciptakan pasar baru. Targetnya unik. Saya baca itu kontraktor perumahan kecil ya, yang butuh gali parit sempit dari jalan ke pondasi rumah. Tepat sekali. Pekerjaan yang tadinya itu dikerjain manual pakai cangkul, karena kalau pakai eskavator kabel yang raksasa, ya nggak mungkin kegedean. Oh, jadi hidrolik kecil yang dipasang di traktor, yang backhoe itu, pas banget ya buat kerjaan itu. Sempurna, murah, lincah, bisa presisi buat skala kecil. Dan yang menarik lagi nih, jualannya pun nggak lewat jalur biasa. Maksudnya? Bukan lewat dealer alat berat, tapi lewat dealer alat pertanian. Ini nunjukin value network atau jaringan nilainya udah beda. Metrik penilaiannya juga jadi lain. Bukan cuma kapasitas angkut, tapi lebar sekop jadi penting misalnya. Ini insight penting. Teknologi disruptif seringkali nemu pasarnya di tempat tak terduga. Tapi, masa sih perusahaan sekelas Bucirus Iri nggak sadar sama sekali ada potensi ini? Apa mereka kudet gitu soal hidrolik? Oh, nggak juga. Mereka tahu kok. Bucirus Iri itu bahkan sempat akuisisi perusahaan hidrolik kecil. Terus mereka luncurkan produk namanya Hydro-Hoe tahun 1951. Nah loh, terus kenapa gagal? Nah, disinilah letak dilemanya tuh kelihatan banget. Mereka tahu teknologinya, tapi mereka mencoba memaksakan teknologi hidrolik ini supaya cocok buat pelanggan lama mereka. Jadi dibikin hybrid, pakai kabel juga, biar kapasitasnya lebih gede, jangkauannya lebih jauh. Wah, jadi serba salah dong ya. Nggak cukup bagus buat pelanggan lama, tapi juga jadi nggak pas buat pasar baru yang butuh kecil, murah, lincah itu? Benar sekali. Gagal di kedua sisi. Ini pelajaran kedua. Seringkali perusahaan mapan gagal bukan karena buta teknologi, tapi karena memaksakannya masuk ke kerangka kerja lama, ke value network lama, yang ngelayanin pelanggan kelas atas mereka. Sementara itu, pendatang baru ya asyik aja mengembangkan hidrolik di pasar baru yang diabaikan tadi. Dan performa hidrolik ini naiknya cepet banget. Seberapa cepat? Dari awalnya cuma sekitar 38 kubik yard, tahun 1974 udah bisa sampai 10 kubik yard. Gila kan peningkatannya? Wow, itu berarti udah mulai bisa nyaingin yang kabel dong ya, untuk beberapa aplikasi. Udah lebih dari cukup malah buat pasar penggalian umum dan selokan. Nah, pas kapasitasnya udah nyampe, tiba-tiba dasar persaingannya berubah total. Berubah gimana?
Bukan lagi soal siapa yang bisa angkat paling banyak, tapi geser ke soal keandalan atau reliability. Ah, iya iya. Eskavator hidrolik kan nggak ada risiko kabel putus yang bahaya dan mahal itu ya. Persis, jauh lebih andal, perawatannya lebih mudah, downtime-nya lebih sedikit. Akhirnya tahun 1960-an itu, kontraktor pada pindah rame-rame ke hidrolik. Dan akibatnya buat pemain lama, Dramatis, hampir semua produsen eskavator kabel, ada sekitar 30-an itu ya, hilang dari pasar utama. Cuma 4 yang bisa bertahan dan bertransformasi. luar biasa ya. Industri jadi didominasi pemain baru semua. Ini benar-benar nunjukin gimana fokus ke pelanggan existing yang paling nguntungin, yang sering diajarin sebagai manajemen yang baik, malah bisa jadi bumerang ya. Betul, ini menggarisbawahi pilihan strategis yang krusial banget pas ketemu disrupsi. Mau maksa teknologi baru masuk pasar lama pakai ukuran lama, atau mau cari, atau bahkan ciptakan, pasar baru yang memang menghargai keunggulan unik si teknologi baru ini apa adanya. Pendatang baru yang sukses jelas milih jalur kedua. Jadi pelajaran penting banget nih dari kasus eskavator ini. Manajemen yang terlalu fokus pada profit hari ini, melayani pelanggan utama terus-menerus, itu bisa bikin perusahaan jadi buta. Buta terhadap ancaman, tapi juga peluang dari teknologi disruptif. Mereka kayak terjebak sama proses dan nilai yang dulu bikin mereka sukses. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Coba lihat di lingkungan kerja atau industri Anda sekarang. Ada nggak sih teknologi atau mungkin pendekatan baru yang kelihatannya sekarang ini inferior kalau diukur pakai standar yang ada. Tapi diam-diam berkembang cepat dan mulai diminati segmen pasar yang mungkin selama ini diabaikan pemain besar. Gimana caranya Anda bisa mulai ngenalin hidrolik berikutnya di industri Anda sebelum terlambat? Wah, pertanyaan bagus itu buat kita pikirkan bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.